Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Ahmad Amdani, mahasiswa semester 2 program studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pengembangan Manajemen. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pengembangan SDM dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Joko Sulistia. Berikut adalah saya akan mempresentasikan materi presentasi. Yang pertama, pengertian pengembangan manajemen. Yang kedua, tujuan pengembangan manajemen. Yang ketiga, strategi pengembangan manajemen. Keempat, ruang lingkup pengembangan manajemen. Kelima, ciri-ciri pengembangan manajemen. 6. Faktor yang mempengaruhi pengembangan manajemen. 7. Dimensi pengembangan manajemen. 8. Langkah-langkah pengembangan manajemen. 9. Faktor pendukung pengembangan manajemen. 10. Bentuk atau metode pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen suatu proses berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan manajemen baik secara individual maupun kelompok agar mampu melaksanakan tugas manajerial secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu tujuan pengembangan manajemen. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, pengembangan keterampilan dan kemampuan manajer dalam memimpin dan mengelola, lalu menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan eksternal, membentuk sistem manajemen yang adaptif dan dinamis. Untuk selanjutnya, strategi pengembangan manajemen. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan manajemen. Yang kedua, rotasi dan mutasi jabatan. Yang ketiga, coaching dan mentoring. Yang keempat, pengendalian karir terencana. Yang kelima, perbaikan sistem manajemen dan struktur organisasi. Untuk ruang lingkup pengembangan manajemen, ada beberapa, yaitu pengembangan individu, peningkatan kemampuan keterampilan sikap dan perilaku manajer, pengembangan kelompok organisasi. Ini meningkatkan kerjasama tim, komunikasi, dan budaya kerja. Untuk pengembangan sistem dan prosedur manajemen, itu untuk menyempurnakan struktur organisasi, sistem informasi, dan mekanisme pengambilan keputusan. Lalu ini adalah ciri-ciri pengembangan manajemen. Ciri-cirinya yang pertama itu berorientasi pada masa depan. Ini fokus pada kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Lalu ada lagi ciri-ciri proses berkelanjutan. Ciri-ciri ini tidak bersifat sekali selesai, tetapi harus dilakukan terus-menerus. Ciri-ciri yang ketiga bersifat sistemik. Ciri-ciri ini mencakup semua aspek organisasi, individu, kelompok, struktur, dan budaya. Ciri-ciri yang terakhir yaitu bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi pribadi, tetapi juga kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi pengembangan manajemen. Ada 4 faktor yang mempengaruhi manajemen. Yang pertama, lingkungan eksternal, kualitas sumber daya manusia, lingkungan internal, komitmen pimpinan puncak atau top management commit. Yang pertama, lingkungan eksternal itu adalah perkembangan teknologi, globalisasi, dinamika sosial,
politik. Lalu faktor yang kedua, kualitas sumber daya manusia di organisasi. Yang ketiga, faktor lingkungan internal, seperti budaya organisasi, struktur sistem kerja. Faktor yang keempat yaitu komitmen pimpinan puncak. Ini seperti terhadap perubahan dan pengembangan. Dimensi pengembangan manajemen. Yang pertama, pengembangan individu manajer. Pengembangan individu manajer ini meningkatkan kompetensi teknis, interpersonal, dan konseptual. Contoh, pelatihan, kepemimpinan, coaching, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi ini penyempurnaan struktur, sistem, budaya, organisasi. Contohnya, restrukturalisasi atau perbaikan alur kerja. Yang ketiga, pengembangan sistem manajemen. Pengembangan sistem manajemen ini meningkatkan mutu sistem informasi, perencanaan, kontrol. Contohnya, implementasi ERP, balance scorecard. Berikut adalah langkah-langkah pengembangan manajemen. Langkah-langkah pengembangan manajemen ini ada 5. Yang pertama, analisis kebutuhan pengembangan. Yang kedua, perencanaan program pengembangan. Yang ketiga, implementasi program. Yang keempat, evaluasi hasil pengembangan. Yang terakhir, tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan. Faktor pendukung pengembangan manajemen antara lain sistem penghargaan yang mendorong perbaikan berkelanjutan, teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, komitmen pimpinan puncak, dukungan budaya organisasi yang kondusif. Berikut adalah bentuk atau metode pengembangan manajemen. Ya, dengan metode pelatihan formal, contoh aplikasinya pelatihan kepemimpinan, manajemen strategi. Lalu metode kedua, on the job training, contoh pengaplikasiannya penugasan proyek rotasi jabatan. Coaching dan mentoring, contoh aplikasinya pembimbingan oleh senior manager. Metode berikutnya adalah Management Development Program. Contoh pengaplikasiannya, program kaderisasi manajer. Metode berikutnya adalah perbaikan sistem kerja. Untuk metode ini, contoh pengaplikasiannya adalah Reengineering Proses Bisnis. Untuk metode yang paling terakhir, pengembangan budaya organisasi. Untuk ini contohnya contoh pengaplikasiannya adalah program budaya kerja inovasi. Demikian presentasi terkait pengembangan manajemen yang telah saya sampaikan, dan saya berharap di era perubahan yang begitu cepat ini, kemampuan manajerial bukan lagi sekedar keahlian tambahan, tetapi menjadi kunci utama dalam menggerakkan organisasi menuju keberhasilan. Manajemen yang efektif bukan hanya soal strategi, tapi juga soal kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Semoga materi ini dapat menjadi inspirasi dan bekal dalam memperkuat kapasitas manajerial kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.